Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita itu milik Tuhan Yesus. Dan kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya firman Tuhan perlu ada selalu dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kasih karunia, buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di hari-hari terakhir di bulan Februari, di penghujung hari bulan ini Tuhan. Kami rindu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami dengar hari ini akan mendapat tempat di hati kami, menjadi rema dalam hidup kami, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicara bagi masing-masing kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-16. Perhatikan firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iblis tidak bisa memaksa kita untuk jatuh di dalam dosa, tetapi iblis membuat kita terbujuk. Sehingga akhirnya ketika hati kita terbujuk, maka kita mulai menyimpang. Ketika hati kita terbujuk, maka kita mulai mengambil tindakan untuk melakukan hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya ya, yang dikerjakan oleh si jahat adalah membujuk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal yang sama terjadi di Taman Eden. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ular yang dipakai oleh si jahat ini membujuk Hawa untuk apa? Untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hawa dibujuk, tetapi pada akhirnya keputusan untuk memakan buah tersebut itu ada di tangan si Hawa. Tapi si jahat ini hanya membujuk. Nah, sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita diperhadapkan dengan situasi, diperhadapkan dengan keadaan yang membujuk kita. Kita dibujuk untuk korupsi, kita dibujuk untuk berselingkuh, kita dibujuk untuk melihat setiap kekurangan dari istri kita, dari suami kita. Tuh lihat tuh laki lu, tuh lihat tuh istri lu, tuh lihat tuh. Kita dibujuk untuk melakukan hal-hal yang akhirnya lari dari kebenaran firman Tuhan. Sifatnya bukan pemaksaan, sifatnya adalah bujukan. Sama-sama bilang sama saya, jangan sampai saya terbujuk. Amin. Hati-hati, karena itu firman Tuhan bilang di dalam Ulangan 11 ayat 16 tadi, hati-hatilah. Jangan sampai hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang. Nah, kapan seseorang menyimpang? Ketika dia terbujuk. Ketika dia udah meresponi bujukannya si jahat, maka dia mulai menyimpang dengan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik Hawa, sudah dikasih dalam Tuhan, itu dibujuk, namun dia meresponi bujukan si jahat. Tetapi Yesus juga dibujuk, tetapi Yesus menang terhadap bujukan si jahat. Yesus tidak melakukan. Yesus tahu betul kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus melawan setiap bujukan iblis dengan firman. Wow, lihat betapa pentingnya setiap kita untuk tetap mengetahui kebenaran. Betapa pentingnya untuk kita tertanam dalam setiap kebenaran. Sehingga pada akhirnya setiap tawaran, nah ini kan sifatnya tawaran saudara, sifatnya bujukan. Kita dibujuk, kita dirayu untuk menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita udah tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu siapa yang menjadi kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita, maka kita tidak gampang dibujuk, kita tidak gampang dirayu. Lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 21. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab
yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Perhatikan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Hati-hati dengan bujukan. Gampang sekali orang percaya itu termakan oleh bujukan. Semua dimulai dari bujukan, saudara. Tuh lihat laki lu tuh, iya kan? Tuh lihat istri lu. Mulai membanding-bandingkan istri kita, mulai membanding-bandingkan suami kita dengan suami, dengan istri orang lain. Tuh lihat anak-anakmu tidak seperti anak-anak dia. Mulai membanding-bandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Tuh lihat gajimu tidak sama dengan gajinya si A, si B, si C. Akhirnya kita mulai korupsi karena di depan kita ditawar. Lihat, mudah sekali kok. Kamu tinggal atur seperti ini, atur seperti itu, maka tidak ada orang yang tahu. Lihat, di depan kamu ada seorang wanita, di depan kamu ada seorang pria. Bisa saja berselingkuh. Itu bujukan semua, tawaran semua. Tetapi ingat, kita yang meresponi. Jangan sampai kita meresponi bujukan itu, saudaraku. Makanya sifatnya adalah bujukan, rayuan. Apakah kita mau meresponi bujukan itu atau meresponi rayuan itu keputusan saudara dan saya. Bergantung pada kuat tidaknya firman dalam hidup saudara dan saya. Makanya jelas, Hawa ketika dibujuk jatuh. Tetapi Yesus sama dibujuk di padang gurun ketika Yesus berpuasa 40 hari. Dia tidak jatuh. Kenapa? Karena firman itu kuat. Daniel 11 ayat 32. Perhatikan yang terjadi di akhir zaman. Dan orang-orang, Daniel 11 ayat 32 berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya, apa dibilang? Sampai murtad. Dengan kata-kata yang licin, ya namanya bujukan pasti licin. Namanya rayuan pasti penuh dengan tipu daya. Tetapi, haleluya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dengan kata lain, umat yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal firman Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Tidak akan termakan bujukan rayuan si jahat. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang dibujuk untuk berselingkuh. Pak, Bu, mungkin hari-hari ini kau sedang dibujuk untuk emosi, untuk marah, untuk kepahitan terhadap suamimu, terhadap istrimu. Pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja, mungkin hari-hari ini kau sedang dibujuk untuk melakukan korupsi. Oleh karena kau merasa kurang dengan penghasilanmu. Hati-hati. Orang-orang muda mungkin hari-hari ini kau sedang dibujuk untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah. Untuk mencoba narkoba. Tapi hari ini saya mengajak setiap kita anak-anak Tuhan sadar, kuatkan dirimu. Engkau punya Tuhan yang sanggup berperang dalam hidupmu. Katakan tidak kepada setiap bujukan-bujukan si jahat. Jangan sampai hati kita terbujuk. Kuncinya cuma satu. Penuhi hatimu, penuhi hidupmu dengan firman. Sebagaimana Yesus melawan bujukan dari versi jahat si iblis ini dengan firman. Demikian pula kita. Kita sudah tahu kok kuncinya. Lawan bujukan itu dengan firman. Karena kita tahu ketika firman mematahkan setiap bujukan, maka kita menjadi orang-orang yang menang terhadap bujuk rayu si jahat untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami disadarkan, kami diingatkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Sehingga setiap kali hari ini yang mungkin kami sedang diperhadapkan dengan bujukan-bujukan untuk kami keluar dari jalan-jalan Tuhan. Kami ditawari di hadapan kami dengan bujukan-bujukan untuk kami jauh dari kasih Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan untuk tetap kokoh, kuat, berdiri tegak. Karena hanya orang-orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak untuk mengalahkan setiap bujuk rayu si jahat. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa biar firman yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka mematahkan setiap bujukan rayuan si jahat untuk mereka menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Hamba berdoa pagari mereka dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Hamba juga ucapkan berkat buat setiap anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, tergenapi firman-Mu ya Allah. Disampaikan firman, maka disembuhkan mereka. Terjadi
dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.